Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam STN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Nama saya Farhan Alamsyah. Pada video ini saya ingin memaparkan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu yang diampu oleh Ibu Yozi Rahmadeni MSI. Baik, saya langsung saja menjawab pertanyaan dari soal-soal ujian akhir semester. Soal pertama, apakah orang Melayu mampu menghadapi pengaruh berbagai nilai kebudayaan asing yang datang ke dalam masyarakat Melayu, terutama kebudayaan Barat? Jelaskan. Nah, perlu kita ketahui bahwa bangsa Melayu di era ini telah memasuki zaman yang namanya zaman globalisasi, di mana di zaman itu terdapat pertukaran antara budaya Melayu, budaya asing, terutama juga masuknya budaya Barat kepada bangsa Melayu. Nah, dalam era globalisasi ini perlu adanya upaya pemeliharaan dan pendukungan terhadap budaya-budaya Melayu, sehingga di era globalisasi ini bangsa Melayu tidak melupakan kebudayaan dan adat istiadatnya. Karena pada sejatinya kebudayaan dan adat istiadat suatu bangsa merupakan harga diri dari bangsa tersebut. Oleh karena itu, untuk menunjukkan eksistensi dan harga diri tersebut, bangsa Melayu tidak boleh melupakan adat budaya dan tradisi di dalam era globalisasi ini. Soal kedua, jelaskan yang dimaksud Islam dan Melayu. Jelaskan yang dimaksud Islam dan Melayu bagaikan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena hal ini dikarenakan bahwa semua tradisi dan adat istiadat Melayu itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang artinya berlandaskan Islam. Oleh karena itu, Melayu pasti Islam dan Islam pasti Melayu, sehingga bagaikan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Karena Melayu sudah pasti Islam dan Islam sudah pasti Melayu. Soal nomor 3, jelaskan etos kerja masyarakat Melayu. Nah, etos kerja masyarakat Melayu ini berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang artinya berlandaskan kepada syariat Islam lagi, yang artinya dengan landasan inilah orang Melayu menghormati dan memandang tinggi orang-orang yang bekerja dengan tulus, ikhlas, dan sabar, bukan orang-orang pengangguran. Karena sejatinya tadi tradisi Melayu itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan Rasulullah mengajarkan kita untuk bekerja. Baiklah, soal nomor 4, bagaimana cara Anda memelihara dan mengembangkan kebudayaan Melayu? Nah, adapun cara saya itu di kala era globalisasi ini dan teknologi 4.0 ini, saya akan melestarikan kebudayaan Melayu dengan memanfaatkan teknologi 4.0 tadi dan juga globalisasi ini, pertukaran budaya asing dan budaya bangsa Melayu sendiri. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan 4 faktor dasar yang harus diperhatikan dalam upaya memelihara mengembangkan kebudayaan Melayu. 4 faktor dasar yang harus diperhatikan dalam upaya memelihara dan mengembangkan budaya Melayu. Nah, yang pertama itu manusia sebagai individual. Kenapa manusia sebagai individual sebagai faktor penentu dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan itu? Karena manusia bukan hanya subjek, tetapi juga sebagai pencipta tujuan dari pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan tersebut. Yang kedua itu lingkungan. Yang dimaksudkan lingkungan sebagai keberlangsungan hidup manusia, di mana di lingkungan inilah kita memaparkan kebudayaan kita untuk menunjukkan keeksistensian kita. Berikutnya itu peralatan atau yang juga disebut dengan teknologi. Para ahli menilai bahwa manusia itu dalam menunjukkan martabatnya sebagai manusia, ia akan menciptakan sebuah peralatan untuk menunjang kehidupannya. Nah, oleh karena itu bangsa yang beradab pasti memiliki teknologi, bangsa yang memiliki tamadun pasti memiliki teknologi. Kemudian terakhir itu komunitas. Komunitas adalah interaksi antara individual-individual yang tergabung di dalam lapisan masyarakat. 4 hal inilah yang akan menentukan faktor penentu dalam memelihara dan mengembangkan budaya Melayu, dalam upaya mengembangkan budaya Melayu. Soal terakhir, sebutkan 3 hal yang harus mampu dilakukan apabila orang Melayu ingin meraih kembali hidup bermurah dan menjadi tuan di negerinya.
Nah, ini dari Raja Ali Haji ya, yaitu ada tiga hal. Yang pertama itu keluar dari tekanan-tekanan yang sengaja diciptakan sejak zaman kolonialisme atau zaman penjajahan hingga saat ini. Keluar dari tekanan-tekanan tersebut, atau bahasa gaulnya itu keluar dari zona nyaman. Yang kedua itu tidak berpaham agama yang sempit, tidak berpemahaman agama dalam arti sempit. Contohnya hanya ibadah saja tapi tidak mencari dunia, tidak bekerja. Nah, seperti itu. Yang terakhir itu hilangkan tabiat bermalas-malasan, hidup sekedar mencari angin. Seperti yang tadi, etos kerja bangsa Melayu itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bekerja. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.